فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Toyib ya, baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana sih kalau kita misalnya punya anak dipanggil nggak mau nurut, nggak mau dengerin, udah dipanggil 3 kali nggak mau noleh, nggak mau mendengarkan. Apa yang kita lakukan? Toyib. Jadi ya, ikhwatal kiram rahimana rahimakumullah. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ya kita cari tahu dulu nih alasan kenapa ini anak nggak mau mendengarkan kita. Apakah karena memang nggak dengar atau pura-pura nggak dengar karena lagi asik. Nah, jadi gini ya, ketika anak-anak itu sedang asik bermain, ya, itu kadang-kadang dia lagi fokus sama permainannya. Jadi ketika dia lagi dipanggil oleh orang lain, dia dia nggak mendengarkan. Tidak mendengarkan itu bisa jadi karena dia memang tidak sengaja dan bisa jadi karena sengaja. Itu yang harus kita cari tahu dulu. Nah, maka yang paling baik adalah ya sebelum kita melakukan hukuman kepada anak, kita dekati dulu nih. Jadi namanya orang tua itu jangan segan-segan atau jangan malas-malas ya untuk mendekati anak. Kita orang tua seringkali senangnya itu ya udah kita orang tua itu anak dong. Kita cuma nyuruh, kita perintah, kita panggil dia harus datang ke sini nurut gitu loh. Ya. Nah, padahal ya ikhwatal kiram rahimana rahimakumullah ya. Ketika kita memanggil anak itu juga harus ada adabnya. Ini juga akan mengajarkan anak juga, akan mendidik anak adab juga ketika dia akan memanggil orang lain. Kalau misalnya contoh. Ini bukannya saya apa namanya menjudging ya ataupun enggak, bukan, ini cuma contoh aja. Misalnya ada seorang ibu ya. Ibu ini ketika dia ada hajat, dia panggil anaknya dengan berteriak-teriak, ya. Ya Ahmad, sini Ahmad. Ahmad, sini. Nggak dipanggil, dia teriak lagi. Nah, jadi ini anak, ya, ketika dia dipanggil, dia mungkin dengar, ya. Cuman dia mungkin ya malas atau dia lagi melakukan sesuatu gitu kan. Kemudian ibunya berteriak, kemudian ibunya marah-marah nih. Akhirnya baru dia balik dengan terpaksa. Apalagi ibunya sampai kasih dia hukuman. Dicubit dia atau dijewer dia kupingnya. Kamu ini ya Umi udah bilang tadi Umi panggil-panggil, kamu kok nggak mau nurut, misalnya begitu kan. Akhirnya dia pulang. Ya. Nah, ini umumnya kebanyakan para orang tua melakukan seperti ini ya. Kenapa? Karena tadi ada hal-hal yang istilahnya tanpa kita sadari kita itu pengen instan, pengen cepat. Ini anak ini ya harus segera mendengarkan saya dan menuruti saya. Jadi di situ ada namanya keinginan kita ingin instan. Mungkin di situ akan ada ya pada anak kita nih, mungkin akan ada ketaatan, tapi ketaatan temporer biasanya. Ketaatan sementara. Dia hanya nurutin ibunya karena apa? Karena ada ancaman doang gitu loh. Artinya dia nggak menurutin ibunya karena ada hal-hal yang memang ada ikatan bonding, dia hormat sama ibunya, bukan seperti itu. Padahal yang kita inginkan adalah anak itu ketika dipanggil ibunya dia datang dengan penuh penghormatan gitu. Apa labbaik ya ummi gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan gitu kan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau anak kita dipanggil, kita pertama usahakan jangan suka memanggil anak kita dengan berteriak-teriak. Kita panggil dari jauh. Jangan. Ini kebanyakan ibu-ibu. Hafid, sini Hafid, berteriak-teriak. Itu nggak baik. Dari muruah juga, apalagi seorang wanita, itu nggak baik kalau kita harus teriak-teriak. Ya. Yang kita lakukan adalah apa? Kalau kita butuh dia jauh, kita sendiri yang panggil, atau kita minta tolong sama abangnya atau adiknya. Tolong abang, adik, panggilin ya. Panggilin kakak misalnya. Ya. Kalau dia datang, Umi, abang nggak mau datang, Mi. Ya udah kita sendiri yang datang. Lebih baik ya kita ketika memanggil anak, kita mendekati anak. Kemudian kita bicara, nggak perlu teriak-teriak. Hafid, Ahmad, Umi, kita misalnya mau ngapain gitu ya, apa namanya? Ada urusan sama kamu, ayo ikut Umi pulang, misalnya. Nggak mau Umi, aku lagi asik main gitu kan. Ahmad, apa namanya, atau Hafid, tolong Umi mau bicara sama kamu.
Umi tidak melarang kamu bermain. Ya, bilang Umi tidak melarang kamu bermain, tapi Umi ingin bicara sama kamu, kamu pulang sekarang di rumah. Ah, nggak mau Ami. Ahmad, ya. Baru setelah itu kita boleh kasih ancaman, tapi ancaman-ancaman yang bukan ancaman yang itu ya. Kita kasih tahu, Ahmad, Umi tidak melarang Ahmad bermain. Tapi kalau Ahmad tidak menuruti Umi, ya, Ahmad tidak Umi izinkan nanti bermain. Nah, dia akan mikir dia. Ini juga salah satu bentuk hukuman. Ya, alih-alih ketimbang kita cubit dia atau jewer dia, kita dengan verbal dulu gitu loh. Dan seringkali ya jemaah sekalian, ya, orang tua yang lemah lembut tapi tegas itu jauh lebih efektif daripada orang tua yang suka teriak-teriak, ya, suka heboh tapi nggak tegas, ya. Banyak yang seperti ini. Nah, biasanya orang tua seperti ini akan lebih diturutin. Nah, kemudian ketika dia udah nurutin, kita ajak ke rumah, hajatnya selesai, udah selesai urusan kita, baru kita ucapkan, ya, Ahmad syukran ya, jazakallah khair. Doakan dia dengan doa-doa yang baik, ya, sudah mau menurutin Umi, yang mudah-mudahan Allah jadikan kamu anak yang soleh. Memang ini secara teori mudah, tapi secara praktek berat, ya. Tapi bukan artinya ini suatu hal yang nggak bisa kita praktekkan gitu. Dan perlu kita perhatikan ya, di dalam kaidah menghukum anak secara fisik ya. Kaidah menghukum anak secara fisik. Ya. Nabi mengatakan muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in. Pukul anakmu di usia 7 tahun. Afwan. Perintahkan anakmu di usia 7 tahun untuk sholat. Ya, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukul kalau nggak mau sholat, udah dikasih nasihat berulang-ulang nggak mau sholat, boleh dikasih hukuman pukul. Ketika usianya 10 tahun. Perhatikan, 10 tahun. Pertanyaan saya adalah, mana yang lebih tinggi perintahnya? Perintah Allah untuk sholat, ataukah perintah kita sebagai orang tua yang mungkin ada hajat manggil dia? Nggak nurutin kita, kemudian kita cubit. Dengan perintah Allah tentang sholat, di mana kita boleh menghukum anak dengan hukum pukulan di usia 10 tahun. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang kaidah memberikan hukuman fisik, di antara ya persyaratannya adalah hendaknya anak sudah berusia 10 tahun. Artinya di bawah 10 tahun kita hindarkan menghukum anak secara fisik. Baik dengan pukulan, cubitan atau yang semisalnya, ya. Itu hendaknya kita hindarkan. Kecuali misalnya ya dalam hal bercanda misalnya dengan cara kita menarik telinganya, tapi bukan dengan cara yang keras ya. Nah, jadi kita hindarkan hukuman-hukuman pukulan ya, seperti itu ya. Nah, namun bukan artinya tidak boleh sama sekali. Artinya kayak menjewer anak misalnya ataupun mencubit anak, bukan artinya tidak boleh sama sekali. Ini boleh dilakukan, tapi yang harus kita ketahui ya. Ya. Yang pertama, perlu kita pahami setiap anak beda-beda. Tiap anak punya karakter beda-beda, punya sifat beda-beda. Karena itu kita nggak bisa menyamakan semua anak. Bisa jadi ada seorang anak ya yang kita nggak bisa pungkiri ya, mungkin dia punya ya sifat yang cukup keras sehingga ketika diberitahu dia nggak nurut kecuali dengan dengan adanya sentuhan fisik ya, misalnya ditarik atau dicubit. Ada yang seperti ini, itu kita nggak bisa, dan ini ada, dan ini juga suatu hal yang kita saksikan. Tapi ketika kita melakukannya bukan karena kita emosi, bukan karena kita marah, tapi karena kita sayang. Yang kedua, ini cara terakhir, apabila cara-cara yang sebelumnya misalnya kita nasihati, kita kasih tahu, kita ancam, ya itu tidak efektif, ya atau tidak lagi dia dengarkan, ya. Nah kemudian yang ketiga, ya ini hendaknya dilakukan hanya untuk anak-anak yang sudah tamyiz, di atas 7 tahun umumnya. Kenapa? Karena anak di bawah 7 tahun itu masih belum tamyiz, masih belum tahu ini baik atau enggak. Tapi anak di atas 7 tahun itu sudah tahu yang dia lakukan itu bahaya tidak, yang dia lakukan salah atau tidak, itu memang seharusnya dia sudah tahu, sehingga kita boleh memberikan ya konsekuensi hukuman tadi ya. Nah, terus kemudian yang keempat adalah tidak sampai sentuhan fisik tadi kita seperti jiwit tadi itu sampai menimbulkan bekas yang menyakitkan atau yang seperti itu. Kemudian kita harus terangkan gitu loh, kita harus jelaskan, Umi nggak suka menjiwit kamu, Umi nggak suka mencubit kamu gitu loh, Umi lebih suka ya kamu itu datang nurut sama Umi. Nah, jadi tanpa perlu Umi cubit sama kamu. Kamu itu
anak Umi sayang sama kamu, Umi nggak suka cubit-cubit kamu, gitu kan? Ya, kalau gitu Umi jangan cubit-cubit saya dong. Ya makanya Umi nggak akan cubit kalau kamu mau dengerin Umi. Artinya, ya bukan artinya ya namanya semua hukuman fisik itu kita tolak, tidak boleh. Tapi kaidahnya secara asal, apalagi pukulan itu adalah di usia 10 tahun. Ya, jadi ya wallahu taala alam bissawab.